本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semuanya memperoleh kedamaian, kesejahteraan, cinta kasih dan kasih sayang. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Ni hao, Oma. Iya, terima kasih atas masih kehadirannya. Kita baru aja pulang, seru-seruan. 2 hari ini ada tamu dari grup meditasi Gratitude dari Jakarta. Ya, memang mereka niat untuk meditasi di alam, doa untuk semesta dan supaya kita semua terbebas dari segala macam bencana. Jadi tujuan target pertama ya tentunya ke wihara kita tercinta ini ya. Dan ini adalah grup meditasi lintas agama yang terutama Ibu Ekoy juga ikut bersama kita ya. Masih ingat Ibu Ekoy? Nah, itu luar biasa. Dan teman-teman Pak Abe, Pak Indra berkumpul di Bandung. Ya nggak banyak sih, memang sekitar 15 orang. Tapi dari kita ada sekitar 6-7 orang ya, 6 orang ya. Jadinya lumayan kita bisa merasakan suasana alam Bandung. Mungkin ini baru pertama saya keluar. Ada yang tahu nggak Bukit Sandi? Ya orang Bandung aja ternyata. Ternyata bukit itu tempat agrobisnis, maksudnya ada jeruk, terus juga ada tanaman-tanaman lain, terus kita bisa makan jagung dari dibakar dengan alang-alang. Jagung bakar alang-alang. Wah, enak juga. Jadi kayak jagung rebus tapi bukan jagung rebus. Dan kita bermeditasi di sana melihat pemandangan Bandung. Wah, dari atas juga bisa lihat semua. Tapi beda lagi view-nya ya. Nah, ditemani tuh sama 2 bodhisattva di belakang ya. Nah, juga seru-seruan. Hampir saya kepleset. Jatuh, kalau jatuh guling-guling, goodbye. Ya, licin banget. Karena hujan. Jadi begitu kita datang, gerimis di bawah. Di bawah udah gerimis. Begitu sampai di tempat, gerimisnya berhenti. Gelap setengah, terang setengah ya. Pokoknya mah miracle selalu ada buat orang-orang baik yang mau kunjungan. Gelap setengah, terang setengah, mataharinya bagus lagi bersinar. Jadi mereka juga bahagia, kita juga bahagia. Ini adalah salah satu kebahagiaan. Lalu habis makan jagung apa segala macam, hujan ya, hujan. Tapi katanya tenang aja, sebentar lagi hujan juga berhenti. Karena alam begitu katanya. Ya udah kita tunggu sampai hujan berhenti. Nah, hujan benar berhenti. Terus kita naik, katanya di atas itu banyak banget batu-batu yang ada medan magnetnya. Medan magnet. Jadi ada tuh alat di HP aplikasi buat mengukur medan magnet dari benda-benda tertentu. Benar, satu batu bongkahan batu, medan magnetnya beda-beda ya. Katanya banyak yang ke situ duduk atau tiduran, rebahan, asal meditasi di situ bisa sembuh katanya. Nah, banyak yang cerita. Ya, kita nyobain dong ya meditasi ya. Bener. Ya. Nah, intinya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana kita bisa sekali-sekali melihat alam semesta, melihat alam, dan kita berdoa bersama, bermain bersama, dan lepas. Jadi yang saya mau, kita juga umat wihara jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam stres. Kalau bisa hidup itu untuk bahagia. Jadi maka tujuan wihara dibuat adalah supaya kita bisa punya rumah kedua. Ya tentunya di rumah ada ayah dan ibu ya. Nah, kalau yang kemarin sudah ikut di sarana, saya adalah ayah kalian di sini. Nah, kalau yang belum di sarana, ya berarti saya adalah sepuh kalian di sini. Jadi kita bisa saling belajar, saling membantu, dan kita membuat suasana ini indah. Kemarin pengantenan juga lumayan banyak yang datang, tamu-tamunya, dan lintas agama. Mereka mau datang, ikut di sini kebaktian. Kita harus menghargai semua itu. Nah, kayak kita aja naik ke atas lepas balon dan lepas burung. Wow, view-nya keren ya. Foto saya juga keren-keren, viral.
Jadinya dalam kebaikan apapun, selama kita memancarkan hal yang positif, maka kita akan dapatkan hal yang positif. Ya kemarin pemberkatan sebenarnya deg-degan. Ibu Ling bingung, ini bakal jadi apa enggak nih suhu pemberkatannya, surat-suratnya belum lengkap. Saya bilang dia minta tanggal baik tanggal 1 Juni, dan saya tanggal 1 Juni pas ada, pastilah biar dia bilang bisa urus pasti jadi. Kalau nggak jadi nggak bisa nih, harus tanggal gini. Pikiran kita itu selalu enggak positif, sehingga kita keluarnya negatif. Pada orang sedang berpikir positif. Pengurus itu adalah melayani. Maka ketika kita mau melayani tulus, kejadian benar. 31 selesai katanya terjadi. Wah seneng kan semuanya, akhirnya pemberkatan bisa dilaksanakan tanggal 1. Tadinya juga mendung sampai gelap. Saya bilang tolonglah, kita di wihara ini mau ada pemberkatan, kasihan orang nikah ya, terus kemudian hujan besar. Ya ternyata ditahan mendungnya, hujannya malam setelah pulang. Ini adalah hal-hal yang kayaknya pukesei. Kalau orang tetangga bilang ini miracle. Nah kalau di Buddhis jarang orang bilang ya mau hujan aja lah, bodoh. Mau basah aja, mau panas aja. Kita kurang gratitude atau kurang bersyukur. Maka tadi pagi apa kemarin ya, ada renungan yang sangat bagus sekali di grup ya. Nah ini kayaknya Susewa bukan yang bikin, nggak tahu, pokoknya ada renungan yang bagus. Renungan setiap hari ini saya fotokopi buat nanti dibawa pulang biar bisa dibaca. Kok Budi itu sih itu ya, Budi Setiawan, Akyat ya, kok Akyat? Hah? Akyat ya, Akyat renungannya. Hati dan ketulusan, niat dan ketulusan. Ya mungkin di grup wihara udah baca, tapi saya bahas di sini. Kenapa saya anggap penting? Niat dan ketulusan. Di mana-mana agama Buddha selalu memulai dengan niat. Niat kita apa dalam melakukan? Sang Buddha katakan, cetana itulah yang kunamakan karma. Cetana adalah kehendak, dan kehendak itulah yang kunamakan karma. Ketika kita memiliki kehendak yang baik, maka karma kita sudah mulai bekerja. Cetana adalah ketika memulai sesuatu. Kalau cetana kita terniat kita tidak baik, maka karma sudah terbentuk. Karena niat itulah yang dinamakan karma. Nah, maka niat harus benar dan tulus. Apa yang dimaksud dengan tulus? Tulus sama nothing tulus sama nggak? Satu bahasa Indonesia tulus, nothing tulus bahasa Inggris. Nggak ada yang kehilangan, betul. Artinya kan sama-sama ya, mirip. Saya suka bilang tulus, nothing tulus. Lus, hilang. Tulus, ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nah, ikhlas adalah suatu kerelaan. Pangpusya. Nah, kita baca lagi. Bertemanlah dengan tulus, bukan karena suatu maksud. Pertemanan dengan tulus. Berapa banyak di antara kita teman cuma status doang. Mungkin kalau Anda punya Instagram, punya Friendster, atau punya Twitter, atau punya Facebook, temannya banyak banget. Kayak saya aja udah gak muat lagi pertemanannya, udah gak bisa menerima banyak pertemanan. Tapi betul, dan sekian banyak teman yang terdaftar di Friendster atau Facebook atau Instagram. Berapa banyak yang betul-betul teman Anda? Kayak hari ini saya live ya Instagram. Halo, selamat malam semuanya di rumah. Nah, dan sekian banyak teman di Instagram. Ada yang ngikutin live-nya kita. Nah, terima kasih. Nah, ada 14 orang, tadi 10 orang, ada 12 orang, nambah 14 orang. Teman-teman inilah yang tahu dan mau tahu dan masih bertahan mendengarkan Dharma. Ini teman-teman dalam perjalanan. Mereka tulus nggak mau mendengarkan kita? Kadang-kadang kan waktu banyak banget. Udahlah lagi repot. Ngapain sih didengerin? Nanti ada rekaman ulangnya. Betul. Live dengan rekaman ulang. Tapi berapa banyak yang mau dengar rekaman ulangnya? Kadang-kadang dicepetin, kadang-kadang skip.
Kalau live benar-benar ngikutin, habis ini apa dan segala macam. Jadi ini yang namanya tulus. Kita harus menghargai mereka yang mau berteman dengan kita. Kita harus menghargai mereka yang mau mendengarkan kita. Nah, suatu maksud. Banyak orang berkata ada bakwan di balik udang. Karena udangnya terlalu gede, bakwannya kekecilan. Jadi ada bakwan di balik udang. Kalau udang di balik bakwan, hal biasa. Bakwannya gede, udangnya kecil. Iya nggak? Nah, kalau kita udangnya gede, kenapa? Vegetarian. Jadi kita bisa melihat di situ ada maunya apa. Bertemanlah dengan ada apanya, apa adanya. Berteman dengan apa adanya. Kita bisa menerima semua orang kelebihan dan kekurangannya. Kalau berteman dengan teman ada apanya, wah ini udah repot. Ada gula, ada semut. Kalau ada gula banyak semutnya. Terus kalau nggak ada gula nggak ada semutnya. Ini status. Berteman dengan orang-orang sukses, kamu pasti sukses, yakin. Berteman dengan orang susah, kamu pasti susah, yakin. Ternyata enggak. Berapa banyak orang yang turun langsung membantu orang-orang yang susah, dijadikan sebagai teman, diangkat. Dan disitulah katanya namamu akan dimuliakan. Berapa banyak dokter yang terjun ke daerah tanpa pamrih. Bahkan kadang-kadang gaji dari pemerintah kecil sekali, minim, tapi mereka dengan tulus melayani dan menjadikan masyarakat sebagai keluarganya, sebagai saudaranya. Ini adalah pelayanan. Dan ketika mereka melayani dengan tulus ikhlas, dok saya nggak punya uang dok, nggak apa-apa bu, udah yang penting ibu sehat. Besok tiba-tiba panen, datanglah semangka, datanglah pepaya, datang itu lama-lama klinik bisa jadi jualan pasar buah. Ikhlas mereka dok, saya ikhlas dok, kami ikhlas, nggak apa-apa, nggak usah bu, udah cukup. Mereka terus memberi dan memberi. Kenapa? Ketika kita memberi, sesungguhnya kita akan mendapat balik. Kalau di goa, tahu pernah di goa? Woi, ada orang enggak? Terus enggak lama, woi, ada orang enggak. Ada balik lagi, kita pikir ada orang lagi yang ngomong. Taunya itu ada pantulan dari suara kita sendiri. Jadi ketika kita memancarkan cinta kasih ke semua orang merasakan kasih sayang dan cinta kasihnya, dan kita mendapatkan manfaatnya. Ketika kita menyayangi orang lain, yang dapat sayang udah siapa? Kita. Enggak gitu suruh. Suami saya makin disayang makin belagu. Nyayangnya pakai apa? Pakai centong. Sayang. Makan yang banyak. Sayang. Kriterianya tidak sama. Nah, ketika jangan menilai seseorang dari luarnya aja, apalagi baru tahu sepenggal saja. Nah, ini yang banyak terjadi. Pertanyaannya, saya di sini udah dari bulan Desember, kurang lebih November akhir. Anda udah kenal saya belum? Sudah tahu saya belum? Udah kenal betul-betul dekat sama saya belum? Yang dekat sama saya aja nggak paham tentang saya. Apalagi yang jauh, apalagi umat yang cuma kelihatannya dari layar ya, seneng sih ada gitu ya, nggak tahu, nggak kenal. Karena saya sendiri pun tidak kenal diri saya sendiri. Kenapa saya begitu bahagia, begitu kailah, wafo? Kadang-kadang kenapa saya begitu sedih? Kenapa saya begitu galak? Kenapa saya begitu tegas? Ini adalah saya. Saya nggak bisa bohong, saya tidak bisa tutup-tutupin. Muka saya kelihatan gampang banget dilihat. Lagi apa nih? Cuacanya, suhu udara dan perkembangannya. Ya hari ini happy banget ya, bahagia. Kenapa? Betul-betul saya bahagia. Kadang-kadang merasa begini dalam hidup ini. Orang sendiri ya, perasaannya belum tentu dekat.
Tapi orang lain ya di grup gitu kayak kita tiap hari meditasi kan nggak kenal tuh satu sama lainnya, kita cuma ngobrol lewat Zoom. Ada yang nggak buka kamera, kebanyakan kita nggak pada buka kamera kecuali pembicara. Nah di grup meditasi kita nggak kenal, jarang buka kamera, tapi bisa kompaknya solid banget. Apalagi sering ngobrol, sering cerita, sering tukar pandangan, dan sering tukar bimbingan. Umat-umat ini banyak punya kemampuan beda-beda, saling bertukar pikiran, saling tukar cerita, adalah jadi kesatuan. Dan begitu kayak hari ini aja, cuma 13 orang yang datang, tapi kita bisa rasakan keharmonisan itu ada, kedekatan itu ada. Aneh. Ini namanya kita lahir itu bukan hanya satu kali. Orang yang dekat sama kamu bisa jadi musuh kamu, orang yang jauh dengan kamu bisa jadi teman kamu. Bahkan saudara bisa berubah menjadi musuh. Kenapa? Hidup sudah berkali-kali. Dunia ini panggung sandiwara. Sandiwara. Pemainnya sama, lakonnya beda-beda. Kita udah ketemu dari dulu. Nggak sama dari dulu, saling bersama. Tapi kenapa? Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang bisa selaras, ada yang nggak cocok, ada yang nggak selaras. Karena setiap kehidupan kita tidak mau melunasi hutang kita. Artinya apa? Dalam kehidupan ini saya musuh. Misalnya sama siapa ya? Saya marahan itu musuh. Sama Ko James dan misalnya ya, James, saya nggak suka sama Koko. Sampai saya meninggal kehidupan ini, saya bawa terus dendam saya sama Ko James. Ketemu lagi dalam kehidupan yang akan datang, saling bertukar peranan. Ini Ko James yang melihat saya jadi benci banget. Padahal di kehidupan selanjutnya, saya itu mau berubah, saya mau bertekad menjadi lebih baik. Tapi giliran Ko Jamesnya yang anti sama saya. Ini bisa ya kayak gitu ya. Perubahannya ganti-ganti. Nah pada cerita kok zaman Sang Buddha, ketika ada seorang anak ayam dimakan sama musang, induk ayam bertekad, awas lu ya musang, kehidupan yang akan datang gua balas. Lahiran selanjutnya, karena macan makan anak yang lain ya, binatang lain gitu. Terus ibunya berkata, awas ya nanti akan saya balas. Terus begitu balas-balasan. Sampai sekarang di zaman Buddha lahir lagi mereka sebagai manusia dua-dua. Masih merebutkan satu orang anak. Satu jadi manusia, satu jadi manusia tidak kelihatan itu. Pemakan anak. Genderuwo misalnya ya. Genderuwo ini mau makan anaknya. Saking dendamnya dalam kehidupan ini, Sang Buddha katakan, hei kalian ini udah ribut, udah puluhan kali kelahiran, ganti-ganti ribut, saling makan. Kamu punya anak gak? Punya. Kalau anakmu dimakan atau diambil, rela gak? Enggak. Maka itulah putar-putar terus. Maka kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Banyak orang menilai dari luarnya aja. Karena keluarnya dia kelihatan baik, karena luarnya dia kelihatan jelek, luarnya kelihatan hina, luarnya kelihatan miskin. Anda tahu hatinya? Kadang-kadang orang yang jujur itu orang yang enggak dipandang orang, tukang sapu atau siapa. Ada kehilangan uang, dia akan balikin. Kadang-kadang amat terima uang. Ada orang yang berada lihat duit hijau, udah nggak ada orang diambil. Berapa banyak sosial eksperimen, naruh duit sengaja ada kamera dikasih duit. Yang jujur itu malah mereka yang nggak ada, karena mereka berserah diri, berpasrah, berterima kasih. Sedangkan ada yang lain, wah kesempatan nggak ada orang ambil, padahal ada kamera. Nah,
Selanjutnya, akrablah dengan siapa saja tanpa perbedaan. Perbedaan selalu ada. Tidak ada orang yang sama punya pikirannya begini, nggak ada. Kita harus ngerti, tapi kita mesti belajar. Ada orang yang nggak suka dijutekin. Masa saya harus jutek tuh sama orang? Saya harus berubah menjadi lebih lembut. Ada orang yang kelemer. Kita nggak bisa didik dia dengan santai. Kita harus tegas. Itulah dibutuhkan ketegasan untuk orang yang kelemer. Dan jelas. Ada orang yang cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit simpan hati, dikit-dikit terharu. Ini jangan galak-galak sama orang yang kayak begitu. Karakter manusia banyak. Kesalahan kita pukul rata semuanya. Betul, tidak ada perbedaan. Saya begini ya begini. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Orang tua didik anak juga, lihat anak ada 5. Ada yang nggak usah disuruh-suruh, udah jalan. Ada yang harus disuruh baru jalan. Ada yang udah disuruh nggak jalan. Nggak usah disuruh atau disuruh kagak mau jalan. Itu kriteria. Dan orang tua tidak bisa pukul sama atau pukul rata. Memang tidak ada perbedaan dalam cinta kasih, tapi dalam mendidik tentu ada. Mendidik anak yang lebih cerdas sama mendidik anak yang terbelakang. Kamu kenapa sih bodoh amat? Diginiin bilangnya nggak bisa. Itu kok kamu jago. Si anak akan bilang, ya udah mama mau koko aja. Mama nggak pernah sayang saya. Oh mulai masalah. Jadi masalah. Itu kadang-kadang munculnya dari siapa? Kita nyalain anak begini, ternyata masalah terbesar orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang konsultasi sama suhu selfie gitu ya. Saya suka dengerin. Konsultasi sama suhu, ternyata masalah bukan di anaknya. Kan ini orang tua yang ngaduin. Tolong saya nanti mau janjian, mau bawa anak saya yang konsultasi. Anak saya gini udah dibuka dulu. Begitu konseling sama anaknya. Ternyata yang masalah adalah orang tuanya. Kita pikir anak kita bermasalah, kita pikir ini begini. Ternyata yang jadi masalah adalah orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena kurang perhatian, karena kurang sesuatu dan lain hal. Karena pola pikir orang tua tidak sama dengan pola pikir orang. Nah maka akrablah dengan anakmu sendiri. Kenalilah anakmu sendiri. Jangan sampai nanti yang kenal anak kita adalah bukan ayahnya atau bukan ibunya, tapi orang lain lebih kenal anakmu. Bahkan kemarin tadi Koabe bilang apa? Aduh suhu, tadi malam baru ada yang bilang mau sesat, bunuh diri. Untung dikasih tahu begini. Iya, kadang-kadang orang tua tuh paling tahu terakhir tentang anaknya. Yang paling tahu duluan adalah teman dekatnya. Dan masalah teman dekatnya dibilang, awas lu ya jangan ngomong-ngomong sama orang tua saya atau sama papa mama saya. Ini anak kita betapa jauhnya ada jarak antara orang tua sama anak. Tapi lebih dekat sama teman. Kalau temannya baik, kalau teman yang menjerumuskan, udah habis. Makanya kalau kita nonton di tayangan 86 itu tiba-tiba ada penggerebekan. Memang orang tua tahu anaknya itu ternyata bandar atau pemakai atau pengedar, nggak tahu. Tahu-tahu digerebek. Ada apa pak? Ya nanti ibu bisa datang ke kantor menjelaskan. Tingkah laku anak begitu. Karena orang tua tidak tahu apa-apa tentang anaknya. Yang harus nanggung siapa? Ya orang tua juga. Orang tua yang harus nanggung. Nah, setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk. Kita harus menyadari nggak ada orang yang 100% baik, nggak ada orang yang 100% buruk. Mau orang yang sebejat-bejatnya masih ada baiknya. Mau orang paling baik masih ada bejatnya. Saya pakai jubah, Anda pikir saya orang baik. Tapi ternyata
Sunnah Syuriah tuh ada aja cacatnya. Tiap orang beda-beda melihatnya. Terus ada kita lihat, wah dia penjahat, dia pencuri, dia perampok. Ternyata begitu kita tahu latar keluarganya, latar belakangnya, dia terpaksa melakukan itu. Baru punya bayi, tidak ada makanan, tidak ada orang yang perhatian, akhirnya dia terpaksa melakukan kejahatan. Dan pada dasarnya kita adalah penjahat yang bebas di luaran. Karena semua kejahatan kita belum kebongkar dan ketahuan. Kejahatan melalui pikiran, kejahatan melalui ucapan, dan kejahatan melalui perbuatan. Berapa banyak kita berbohong dalam satu hari? Berapa banyak kita melukai orang dalam satu hari, baik dengan perbuatan, ucapan maupun pikiran? Ternyata banyak juga ya. Berapa banyak pikiran jahat dalam satu hari? Ternyata ada juga ya. Nah, pada intinya semua orang itu baik. Katanya pada intinya semua orang itu baik. Hanya karena kesalahan, tidak ada pandangan atau ketidaktahuan bisa berubah menjadi kurang begitu baik. Tapi keadaan membuatnya tidak baik karena emosi. Nah, emosi ini wajar, semua orang punya emosi. Siapa sih yang punya emosi? Semua orang bisa kepancing emosi, iya. Kenapa bisa emosi? Karena tidak ada penerimaan dalam diri. Contoh, harusnya hari ini Anda makan nasi goreng, menunya harusnya. Tiba-tiba yang dikasih bubur ayam, bubur lah buburnya. Apaan nih mama? Bukannya kemarin bilang mau masak nasi goreng, sekarang cuma ada bubur. Kecewa kan? Karena tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai apa yang ngomongin, terjadi kekecewaan, marah-marah, nggak mau makan, nggak mau apa. Berapa banyak kan anak-anak kan mau ayam goreng, mau bikin, mau apa, semuanya nggak dibeliin, dikasih yang ada aja, marah-marah, emosi karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Suami pulang malam belum pulang-pulang, istri berpikir ini kemana? Dia nggak tahu apa yang terjadi di luar macet kah, di luar apa segala macam. Udah berpikir yang jelek. Waduh, ini pasti begini. Begitu suami pulang, diberondong pakai dengan banyak pertanyaan, diberondong dengan pernyataan-pernyataan yang gimana. Padahal suaminya habis dorong motor atau dorong mobil atau cari pom bensin terdekat, mobilnya mogok dan segala macam. Kita tidak memberikan pengertian. Karena kita berpikir kita emosi karena keadaannya berubah. Benar kan? Tidak sama, maka kita bisa emosi. Tidak smooth, bahasanya gitu. Harusnya kan smooth, tiba-tiba ada aja gangguan. Lalu kemudian cemburu, citusin, cemburu. Berapa banyak masalah itu muncul karena cemburu. Orang pasangan, kenapa kamu putus? Karena pasangan saya gini. Intinya bahasanya cemburu. Terus kenapa cemburu? Karena saya sayang sama dia. Kalau sayang keputus, itu kan bingung ya jawabnya ya. Kenapa putus? Karena cemburu. Kenapa cemburu? Karena sayang. Kalau sayang keputus, ego kita kadang-kadang bertabrakan dengan keinginan kita. Itu ego. Dan realita ini kadang-kadang belum tentu sesuai dengan apa yang direalitakan dalam hidup kita. Kita maksudnya pikirnya begini, ternyata kejadiannya begitu. Berapa banyak hal-hal yang tidak bisa kita cangkok, tidak bisa kita pegang, sehingga kita iri hati muncul, cemburu, iri hati, dan banyak hal negatif lainnya yang membuat seseorang berlaku kurang baik. Saing-saingan ada nggak sih? Banyak. Waktu sama-sama pekerja mah, sama-sama karyawan, temenan tuh. Baik, prestasinya keren, semua saling bantu. Begitu salah satu dari temannya diangkat posisi, naik jabatan, temannya akan ngomong begini, kenapa dia yang dipilih, kok bukan gua ya? Betul nggak? Saya lebih baik dari dia.
Kenapa dia dipilih? Teman dekat loh, temenan. Satu jadi atasannya, satu jadi bawahannya. Temannya padahal yang diangkat bilang, sorry ya bro, kita satu kantor betul, tapi sekarang ada job tambahan, saya harus naik posisi, jadi kamu di bawah. Tapi di luar kita temenan bro, nggak ada masalah, kita tetap tidak ada yang berubah. Kira-kira persahabatan itu berubah apa enggak kira-kira? Berubah apa enggak? Berubah ya, tetap berubah. Gak bisa enggak. Gak bisa, kenapa? Iri hati itu ada dalam setiap manusia. Ketika ada satu yang diangkat, ada satu yang diturunin. Yang diangkat kadang-kadang gede kepala, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang dia malah, kenapa gue yang diangkat? Harusnya temen gue. Yang diturunin, kenapa gue diturunin? Salah gue apa? Kenapa saya dari tadinya bagus jadi diturunin? Di Fopangsan kepala wihara itu 35 tahun sampai 50 tahun. Lewat dari 50 tahun ratio namanya, cesiu, melatih diri sendiri, belajar sendiri. Jadi yang muda-muda ini diangkat jadi kepala. Di usianya kan muda ya. Ya pasti pandangannya beda dong. Yang satu udah malang melintang. Dari dia dulu dari muda umur 35 udah diangkat jadi kepala. Dia bangun wihara, dia bangun sistem, dia bangun segala macam. Sekarang usianya sudah 50. Harus digeser. Gesernya kemana? Atas, jatuh ke bawah. Biasanya akan disuruh bagian cleaning service. Ini udah senior loh. Suruh nyapu halaman, suruh jaga puntes siang atau jaga hiu atau segala macam. Jadi dari yang tadinya berhasil di sini jatuh ke bawah. Perasaannya apa tuh? Ini kalau dulu orang ke wihara bodong-bodong mau nyari siapa? Nyari suhunya kepala wihara, nyari penceramahnya, nyari siapa dia datang. Sedangkan yang dulu dari halaman lagi nyabutin rumput, lagi nyapu, lagi melakukan apapun, itu dulunya canglah. Dulunya itu kepala wihara. Tapi kan pakai poli, pakai topi, kerja aja mereka. Dulu mereka begitu cari, sekarang mereka tidak dicari. Malah dipikirnya tukang sapu. Saat Anda di bawah, egomu di mana? Semestinya apa yang dimaksud dengan pelatihan diri? Pelatihan diri itu adalah siap menerima semua kondisi. Saat Anda di bawah, orang udah gak peduli lu lagi, orang hina lu lagi, gak dianggap lagi. Sanggup gak? Nggak sanggup. Karena gak sanggup itulah banyak yang jadi masalah. Tidak ada yang siap diturunin, tapi semua orang siap naik. Padahal logikanya kalau naik ya pasti turun. Semua orang pada mau jadi pemimpin, tapi tidak mau dipimpin. Ini masalah di mana-mana. Semua orang mau menjadi penguasa, tidak mau dikuasai. Yang muda juga baru naik. Lu tahu apa sih? Ini umat dari dulu gua bimbing, ini umat dari dulu gua yang merangkul, ini umat dulu gua yang jaga. Lu tahu apa? Anak muda, kita yang udah senior, udah makan asam garam. Nah yang muda juga balik tanya sama yang tua. Selama di sini prestasi lu apa? Tanya lagi begitu. Jadi berantem nggak? Banyak kejadian. Berantem senior sama yang ini, karena yang juniornya naik. Berantem. Selama di sini hasilnya apa? Masa saya tidak boleh memberikan inovasi-inovasi baru? Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda dan tidak sama. Sehingga akhirnya kemajuan ada di mana? Umat-umat yang bisa nilai, bukan siapa-siapa.
Kita tidak mampu menilai diri kita sendiri, apalagi menilai orang. Tapi orang lain bisa menilai diri kita dengan objektif. Umat-umat yang menilai. Dan kalau di sana lucu ya, kalau seandainya ada ribut atau berantem ya, berantem nih senior sama junior gitu ya, di ruang makan, potong, di sini 500, 250 orang, di sini 250 orang kalau pagi. Kalau siang cenggo, berarti 750. Di depan umat yang banyak, kamu kuisyang, yang ribut, yang berantem, kuisyang di depan umat, berlutut. Terus nanti hasangnya akan mengungkapkan. Hari ini kita akan mendengarkan pengakuan kesalahan. Ya udah ngomong. Mohon maaf, saya namanya siapa, dari mana, wihara mana, dan pernah terjadi apa, dan dengan ini saya menyatakan saya bersalah dan mohon di depan umat-umat dan sesiung-sesiung lainnya saya minta maaf. Depan ratusan orang. Berani nggak minta maaf? Di situ keuji. Kadang-kadang kita sampai nangis. Kalau dia udah nangis atau udah lega, udah selesai keluar, udah pasangnya akan ngomong. Hari ini sudah diakui kesalahan dan mohon umat-umat tidak membicarakannya lagi. Kenapa dalam tradisi Mahayana ada orang ngaku salah dan dia di hadapan banyak orang dan yang mendengar dimohon untuk jangan bahas lagi? Karena tidak mudah bagi seseorang itu untuk mengakui kesalahan. Paham? Nggak mudah. Untuk ditegur aja nggak siap orang mau ditegur. Jadi orang udah mau berani begitu, tolong jangan dibahas lagi. Kenapa banyak masalah jadi merembet ke sini bahkan kedengaran sampai kemana-mana? Karena kita kepo. Ada udah habis selesai makan, nanti pada nanya, itu tadi siapa sih? Lu kenapa? Itu di wihara mana? Itu kenapa? Wah, mulai bergunjing. Dan ketika Anda bergunjing, orang yang salah sudah mengakui kesalahannya dan Anda membawa kesalahannya sampai ke rumah, sampai ke wihara lain, sampai ngomongin ke orang lain, Anda sedang berbuat caw yencang, karma buruk baru. Dia ngakuin kesalahan, kamu malah bikin karma buruk baru. Gitu. Jadi, marilah kelola hati biar tidak membuatmu tersesat. Apa yang dimaksud dengan kelola hati? Manajemen batin. Hati ini sangat tidak mudah. Dia kadang rapuh, dia kadang kuat, kadang bebal. Ini adalah hati. Mari perbanyak cinta kasih hingga hidupmu lebih berarti. Dendam, masalah, kebencian gak bakal selesai dalam hidup ini. Nyangkut terus. Saya kan udah sering bahas ya topik ini. Nyangkut terus. Tapi kalau cinta kasih, apa yang udah ikut meditasi, sudah paham bagaimana mengendalikan meditasi ke 6 penjuru, bagaimana cinta kasih itu nyata dan real, Anda bisa rasakan dengan kehangatan, baik di dada maupun di sini maupun di lain. Cinta kasih itu dahsyat. Tadi nggak dengar cerita, saya baru dengar kekuatan cinta kasih itu kayak apa. Banyak hal-hal yang di luar perkiraan Anda itu terjadi, yang nggak mungkin dipikirkan dengan akal kepala biasa. Rezeki tiba-tiba datang, ada orang bantu, orderan jadi banyak, aneh. Dan membiasakan menabung setiap hari, apalagi tabungannya taruh di samping ranjang. Dan uang kecil juga ada di samping ranjang. Setiap kali Anda bangun, katakan satu tekad baik untuk melakukan kebaikan, celengin kebaikan. Itu bibit-bibit itu dahsyat. Dengan tadi niat dan ketulusan, lakukan pelepasan, celengin. Nanti kalau udah banyak celengan ini, komitmen. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali, komit. Tapi nabungnya setiap hari dengan tekad, niat dan tulus. Nggak disangka-sangka rezeki datang. Dan ada yang suka ribut,
orang tuanya ribut, anaknya tiap hari nyelengin kebaikan, dipancarkan semoga orang tua saya nggak ribut. Selang beberapa hari berubah, selamanya dari situ orang tuanya kok jadi nggak pernah ribut. Ternyata niat, ketulusan dan usaha itu ada hasil. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tentang siapa yang mau berbuat baik. Bagus. Kalau mau jadi yang terbaik, sombong yang muncul. Tapi mau berbuat baik, kebahagiaan yang muncul. Kalau kamu cuma lihat saya yang hebat, apanya yang hebat? Penggemar kamu bilang, fans kamu bilang dia hebat, iya setuju. Tapi berapa banyak haters? Nah coba lihat di kolom-kolom apapun ada jempol, ada yang turun, ada love, ada sebaliknya like dan dislike. Ketika kita melihat orang jempol, kasih hati, kasih apa banyak, bagus, happy kita. Ada yang jelek-jelekin, sedih kita. Padahal Anda itu bukan karena jempol, bagus maupun tidak bagus, untuk berbuat kebaikan. Berbuatlah terus, jangan pantang mundur. Ya, jangan lelah ketika kebaikanmu dicurigai, disepelekan dan tidak dihargai. Nggak ada orang yang nggak berjasa, semua orang berjasa. Jadi bukan cuma Anda doang yang berjasa. Dan nggak boleh lelah. Saya udah puluhan tahun nih di sini melayani. Bagi kamu merasa melayani, bagi orang lain ada yang tidak terlayani, dia tidak puas dengan kamu. Pernahkah kamu mendengar curhatannya? Nggak bisa. Pokoknya saya yang paling ngerti orang lain. Ya mungkin kamu ngerti orang lain, tapi kamu ngerti nggak diri sendiri? Tapi jangan lelah. Kalau memang pada dasarnya kita baik, nggak perlu takut. Kalau kita udah baik disalahin gimana Su? Ya nggak perlu takut, namanya baik adalah baik, benar adalah benar. Kalau kita salah gimana Su? Iya ngaku salah. Gampang hidup itu. Terus kalau kita gini gimana? Nggak usah cari alasan. Saat kamu dimarahi, terima. Saat kamu dipuji, terima. Saat kamu tidak dipedulikan, terima. Saat kamu dipedulikan, terima. Terima apa? Yang satu menerima, yang satu terima kasih. Saat ada orang yang tidak suka dengan kamu, terima kasih. Saat ada orang yang suka dengan kamu, terima. Kasih lagi. Terima kasih kan? Jadi semuanya terima kasih. Kan antesin, kan antara. Orang yang punya kanan hidupnya bahagia. Kanan tersing. Ada lagu itu kan? Hati yang penuh kanan, penuh sukacita. Ya, oke. Lanjut. Sebab bukan itu yang kau cari, bukan pujian, juga bukan punya pengharapan. Saat ada yang angkat, jangan terbang. Saat ada yang menjatuhkan, jangan terhina atau jangan terhempas. Tetaplah bangun dan sadari kita menuju pada karma buruk berbuah, jangan bikin karma baru. Karma baik berbuah, jangan sombong, jangan takabur, harus tetap menanam karma baru. Intinya adalah jangan lihat sebab, tapi lihat akibat dan teruslah berbuat kebaikan. Cuma itu doang. Kamu tidak suka sama orang, analisa. Berapa lama kamu tidak suka sama dia? 1 jam kah? 2 jam? 1 hari? 2 hari? 1 minggu? 2 minggu? 1 bulan? 2 bulan? 1 tahun? Apa seumur hidup? Tanya pada dirimu. Berapa lama kamu mau tidak suka sama dia? Mau tidak suka, berarti belum terjadi. Berapa lama kamu mau suka sama dia? Berapa lama? Enggak ada satuan waktu yang ukur pasti berapa lama. Karena dalam 1 detik pikiran kita berubah-ubah terus. Pikiran kita sudah menerima. Saya mau memaafkan, saya mau berterima kasih. Hati kita bilang jangan. Enak aja memaafkan gitu aja, kesalahan dia udah benar luar biasa tidak bisa dimaafkan. Ayah kasihan nak. Enggak. Diri sendiri berantem. Pernah begitu? Iya.
Yang ribut siapa? Diri sendiri. Orang bilang, aduh lagi pusing. Kenapa? Perang batin. Batin siapa yang perang? Nggak tahu ya. Kayak ada yang ngomong di sini. Terus ada yang ngomong lagi di sini. Terus kamu ada di mana? Tengah-tengah. Iya kali ya, di tengah-tengah ya. Bingung dia. Perang batin. Saya ke Wihara aja. Ngapain ke Wihara? Nggak ada yang kenal lu. Nggak ada yang peduli sama lu. Emang datang disambut. Pulang juga nggak dikasih duit. Emang nggak ada yang ngasih duit. Ke Wihara yang ada keluar duit. Ngapain ke Wihara? Sunya galak. Ngapain ke Wihara? Kalau ceramah gue ditembakin terus. Udah lah, nggak usah ke Wihara lagi. Emang suhunya punya pistol. Tuh mulutnya lebih pedas daripada cabai. Jadi nggak ada yang memuaskan. Kita sendiri perang sama batin kita. Masih ada yang negur, masih kamu siap. Masih ada yang memberikan senyuman terima kasih. Siapa bilang kamu tidak diterima? Buktinya kanan kiri masih ngobrol atau masih selamat malam gitu, masih ada yang nyapa. Makanya kita butuh banget penyambutan tamu. Pengurus wihara bentuk dari saya datang udah ribut ngomong mau bentuk pengurus wihara. Tapi dulu umatnya kan lagi pandemi nggak kelihatan, nggak ada yang datang. Belakangan jadi mulai rame, mulai ada kelihatan. Nah, saya tanya balik lagi, siap nggak kalian menjadi pengurus? Walah subuh, kenapa? Takut sama siapa? Sama saya? Bukan. Takut nggak bisa kerja, takut diomelin, takut ribut. Mendingan jadi umat aja lah subuh. Datang kebaktian pulang, gue pikirin. Kira kalau nggak ada yang ngurus, siapa yang mau ngurus? Saya aja gemuk nggak bisa kurus-kurus, apalagi mengurusin orang. Makanya pada nggak mau jadi pengurus. Makan hati subuh. Namanya kerja sok sial, udah sok kena sial, itu udah pasti. Iya. Kalau nggak mau sial namanya sok hebat. Kerja sok hebat, tapi nggak ada di sosial itu sok hebat. Nah, oke. Jadi kedamaian hatimu yang penting. Berapa banyak kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, menerima diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Ada orang nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa? Terngiang-ngiang terus omongan orang. Orang ngomongnya kapan? Udah setahun yang lalu. Ngomong apa? Ngomong begini. Bener nggak? Enggak. Terus kenapa kalau nggak bener lu simpan selama setahun? Iya nggak? Lucu nggak? Ada orang ngomong begini. Bener nggak? Enggak. Terus ngapain disimpan setahun di sini? Kagak bener. Di mana-mana kalau soal ujian, kalau nggak benar dicoret, buang, ires, ditipek, di-delete. Kalau salah ketik betul, ini ngapain disimpan kalau nggak benar? Ada orang ini saya su, bener nggak? Bener su. Terus kalau bener, iya. Siapa yang salah? Saya su. Terus kenapa? Ya gua nggak demen di sini nih, ganjil. Serba salah ya. Dibilang salah tetap disimpan, dibilang benar juga disimpan. Ini kita kolektor sampah, pemulung sampah batin, maunya kumpulin semua yang jelek-jelek. Tapi kalau yang positif, gampang meluap, gampang hilang, gampang lupa. Tadi ada orang berbuat baik, siapa ya? Lupa lu. Ada orang kasih makanan, siapa ya? Aduh lupa. Ada orang ngasih kura-kura. Nah, ada yang kemarin waktu Imlek ada nggak kebagian kura-kura nggak? Kura-kura Hong Sui, kura-kura hoki ada. Yang atau yang udah dikasih saya ambil lagi ada. Ya nanti tuh udah datang tuh banyak. Terus bayangin dulu dia dapat hoki sih. Iya, tenang. Semuanya kebagian. Yang nggak datang juga mau dibagi. Jadi hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menerangi dunia. Itu fungsi wihara.
Tadi umat-umat dari Jakarta dibagi kaos, Mas agak seneng banget. Seneng daripada kaos numpuk sampai puluhan tahun, yang makan siapa? Ya itu souvenir buat dibagi, silakan bang. Nanti kemana-mana orang pakai kaos gitu kan. Kita bikin lagi kaos yang baru, kita bagiin lagi kaos yang baru. Bukan biara nggak punya uang. Uang sepang lai sepanci. Jangan pernah berpikir sepang lai puci-puci. Harus melakukan apa? Lakukan apa? Untuk kemajuan, bukan untuk diri saya, tapi untuk semua. Karena ini adalah rumah umat. Mau korupsi di wihara, silakan. Silakan. Kalau mau karma buruknya lebih berat daripada korupsi di warung. Ini ingat, kita menjadi pelayan. Maka bantu saya untuk kepengurusan. Kalau nggak punya pengurus, lama-lama suhunya yang kurus. Ya, oke. Jika tulus tak satu apapun yang kau harapkan dari kebaikanmu, tapi hanya mengikuti kata hatimu, damailah jiwamu. Selamat pagi, tadi ya, sekarang diganti. Selamat malam semesta, semoga semua makhluk berbahagia. Tuh, renungan bagus nih. Maka bawa pulang, tempel di rumah. Kalau lagi kesel, lihat pasal kesel di mana ya. Kalau lagi cemburu, pasal cemburu di mana ya? Dibaca tiap hari, direnungkan. Saya rasa udah cukup buat kehidupan kita. Karena selalu diingatkan di sini. Kadang-kadang kita suka kebablasan. Dan saya mohon maaf kalau selama kepemimpinan saya di sini banyak yang sakit hati atau ada yang salah, itu bukan niat sengaja, tapi untuk membangun kita menjadi lebih baik. Karena saya juga tidak luput dari salah. Saya juga banyak hal-hal yang saya tidak bisa, maka saya harus belajar. Kayak sembahyang saya nggak pernah sembahyang. Kalau ceramah oke. Jadi saya juga harus belajar cara sembahyang yang baik dan benar. Nah ini adalah proses pembelajaran, proses pendewasaan, proses kita saling membantu, saling membangun, dan jangan saling curiga. Karena curigation, curiga itu bahasa Inggrisnya, kalau saya bilang curigation. Curigation, rempong kita. Iya, ada umat meliriknya begini. Siapa sih? Apa sih? Ini bajunya bagus, bajunya dekil amat. Dari mana? Duduk samping kita. Aduh, henjawai tau. Sombong kali dia. Iya, dia nggak tahu tadi ya. Kalau saya udah mandi, kalian udah belum? Waduh, keliling-keliling, naik gunung, naik bukit, naik turun, saya mau jatuh dipegangin. Hampir keseleo ini, mau jatuh tadi. Untung ada pahlawan. Tuh. Mereka baru di wihara ini. Ya baru kan? Muka baru apa muka lama? Baru operasi. Iya, gara-gara nyasar masuk meditasi, tapi udah cocok. Mau bantu, itu namanya fasin, keikhlasan. Fasin itu singkatan dari fa putih sin, setahu mah. Dia kalau bilang fasin ya, fasin itu ikhlas dan tulus. Fasin. Jangan dibilang orang fasin, tumben lu fasin. Wah, ada maunya lu ya, kelihatan. Hati-hati. Vaksin beda, vaksin mah. Vaksin COVID. Kalau vaksin itu faputisi. Silakan Anda mau bantu apapun di wihara ini 1 sampai 24 jam saya ada di sini. Tapi kasih saya tidur dan istirahat. Siapapun ya. Daripada kosong sepi gua dikunciin sendiri. Nggak ada yang menemani, kayak lagunya Plus Plus. Sunyi sepi sendiri. Bener nggak? Nah, beda ya. Iya, kayak gini ada tamu happy, masak, wajib lah ada tamu kasih makan, jangan pelit. Ada umat kasih makan, ini umatnya nggak tahu nih, tadi saya lihat nasinya sedikit, nggak tahu bagi-bagi cukup nggak. Kalau yang nggak cukup ya nggak apa-apa ya, jangan dendam. Terus kalau ada yang mengambil duluan, ingat ya lihat belakang. Kadang-kadang ada perut lapar memang betul, tapi porsi Anda porsi 3 orang.
Di belakang yang ngantri banyak. Begitu yang paling belakang udah ngantri, cuma ngeces. Maka kalau kami di Taiwan ada Sintang. Jadi semua sistem manajemen wihara itu bagus, tapi udah jam 8 nggak jadi cerita lah. Nanti aja ceramah berikutnya ya. Biar ada kerjaan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, terima kasih yang di rumah, yang sudah online. Semoga berbahagia, ada semua damai sejahtera. Ya, yang di rumah. Amin.